pengertian. Karena pemahamannya informasi yang dia terima tidak menyeluruh. Catatan tertua di abad pertama, awal abad kedua, Yesus anak tunggal. Maria tidak punya adik kandung. Maria tidak punya adik setelah Yesus. Karena catatan-catatan tertua gereja, Yakobus yang disebut saudara Yesus, uskup Yerusalem yang pertama kali, uskup Yerusalem yang pertama, Yakobus saudara Yesus, atau di dalam catatan bapak-bapak gereja, Yakobus muda, Yakobus kecil, itu anaknya Klopas, anaknya Alpius. Alpius ini bahasa Aramaiknya Klopas bahasa Yunani. Termasuk catatan kematian para santo-santo dari gereja kuno. Sinaksarion itu mencatat setiap ada kematian para orang-orang kudus, entah mati wajar atau mati syahid, dia dicatat bagaimana, kapan, oleh siapa, dalam kondisi seperti apa. Jadi catatan Sinaksarion sudah dimulai dari abad pertama, terus ditambah nanti di abad kedua siapa yang mati syahid, abad ketiga siapa yang mati syahid, terus bertambah. Catatan kehidupan para orang-orang kudus, catatan para martir gereja, dari abad pertama juga mengatakan yang sama. Yuk kita lihat dokumen yang tertua ya. Kita sekarang lihat dokumen yang tertua gereja. Ini Sinaksarion ini dapat dikatakan catatan akte kematian beserta kisah dari para orang-orang kudus yang ada di gereja. Baik mati wajar, tapi dia hidup dekat dengan Tuhan, banyak mujizat yang terjadi selama dia hidup, atau dia orang yang dibunuh, mati syahid karena imannya. Di dalam bulan ke-10, 40, dia nulis buku itu sedikit di antara tahun 90 tahun 100, di saat Rasul Yohanes masih hidup. Jadi, menurut catatan Papias, catatan tertua Bapak-Bapak Apostolik, Yakobus kecil, Yakobus muda, Simon, Tadius, dan Yusuf itu anaknya Klopas dengan istrinya yang bernama Maria, saudaranya Maria ibu Yesus. Sedangkan Zebedius menikah dengan Salome. Nah, Salome ini kakak sepupu Maria tertua yang melahirkan anak Rasul Yohanes dan Yakobus. Yakobus anak Zebedius ini yang disebut dengan Yakobus besar. Yakobus anaknya Klopas dan Maria itu Yakobus muda, Yakobus kecil. Dua-duanya mati syahid. Kalau Yakobus uskup Yerusalem yang pertama, anaknya Klopas itu mati di Raja Batu. Kalau Yakobus besar, saudaranya Yohanes mati disembelih. Jadi kalau kita mengacu kepada catatan abad pertama kedua, baik akte Papias lebih kuat. Kenapa? Apa yang dituliskan oleh Papias cocok dengan catatan kematian para santo. Catatan gereja yang kuno. Jadi dua dokumen kuno sama memiliki saling menguatkan bahwa Yakobus itu anaknya Alpius, bukan anaknya Yusuf. Oh, bentar. Ini. Jadi catatan siapapun, bapak gereja manapun, termasuk bapak-bapak gereja abad keempat, Eusebius dan Epipanius, yang mengatakan Yakobus itu bukan anaknya Alpius, tapi anaknya Yusuf dari istri pertama, tetap menunjukkan Maria perawan, Maria tidak punya anak selain Yesus. Jadi, kalau ada pemikiran bahwa ada terjadi hubungan kelamin, hubungan seks dengan Yusuf, itu pikiran bidat. Yakobus anak Yusuf itu tidak punya riwayat yang berhubungan terkoneksi sampai riwayat yang tertua. Tidak ada. Itu terputus hanya ada di abad keempat. Apa yang ditulis Eusebius itu banyak mengambil tulisan-tulisan Yosefus, orang Yahudi di abad pertama yang bukan orang Kristen, termasuk tulisannya Philo. Termasuk Eusebius banyak mengambil tulisan dari Hegesippus. Kenapa saya lebih menguatkan Papias? Karena Papias ini murid langsung Rasul Yohanes.
Rasul Yohanes dan Yakobus itu anaknya Salome. Salome itu kakak sepupunya Maria ibu Yesus yang menjadi bidan kelahirannya Yesus Kristus. Pada waktu Yesus lahir di Bethlehem, Maria, bidan yang membantu persalinan itu adalah Salome. Saya lebih menguatkan, lebih percaya Papias. Kenapa? Lah karena Rasul Yohanes dan Yakobus itu juga kerabatnya Yesus. Karena Yohanes dan Yakobus itu anaknya Zebedius. Zebedius itu suaminya Salome. Yang mana Salome itu kakak sepupunya Maria ibu Yesus. Yang menjadi bidannya kelahiran Yesus. Ya jelas saya lebih percaya catatan abad pertama ini. Sekarang kita akan menjawab keterangan dari Gracia Bello menggunakan buku Synaxarion dari Ortodok tentang Yakobus itu siapa. Ya, dari Synaxarion ini adalah dari Prochorus, murid langsung Yohanes juga. Ya, kita akan tulis di dalam keterangan-keterangan berikut ini.